Oke, halo guys, jumpa lagi di channel Piston Fly. Di video kali ini, teman-teman bisa lihat untuk kerusakannya ya. Jadi ini kita akan ngebahas atau ngebongkar atau mengganti untuk bagian shock breaker depan ya. Nah, ini dia untuk Honda Vario 125 old. Nah, ini jadi kerusakannya yaitu teman-teman bisa lihat ya, yaitu olinya itu bocor. Nah, ini bisa dipastikan kalau udah oli bocor seperti ini itu biasanya pada kerusakan atau bocor pada sealnya ya. Jadi sealnya itu udah nggak bisa nahan si oli, jadi akhirnya timbullah kebocoran gitu ya. Nah, ini singkat cerita, jadi kita udah copot. Nah, teman-teman untuk mencopotnya pasti udah pada tahu ya. Nah, jadi ini singkat cerita dan inilah penampakan setelah kita copot. Dan seperti ini parahnya ya, lumayan ya. Jadi si oli ini udah ya bisa dikatakan habis kali ya. Jadi kalau olinya habis itu biasanya baliknya itu rada cepet dan ya pasti ngejeduk gitu guys. Nah, ini jadi selanjutnya kita bongkar, kita buka dulu untuk bagian baut bagian bawahnya, kita kendorkan dulu, barulah setelah itu kita buka untuk kuncian bagian atas. Kita buka tutupnya untuk bagian atas, dan untuk membuka kunciannya kita menggunakan tracker supaya lebih mudah, lebih gampang. Dan untuk trackernya teman-teman bisa jika ingin membeli atau pemesanan atau ingin memesan ya, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi ya untuk trackernya, tracker shock depan ya. Dan ini setelah kita tekan seperti ini, kita congkel untuk kunciannya gitu guys. Dan untuk mencongkelnya teman-teman bisa menggunakan obeng min yang tipis atau yang sejenisnya ya, intinya yang bisa buat mencongkel. Dan setelah itu kita kendorkan dan barulah kita buka untuk bagian atasnya. Nah, ini seharusnya tutupnya itu langsung ngebuka gitu ya. Ini pasti si pernya ini kayaknya udah modifikasi ya. Nah, ini benar aja ya, jadi ini udah dipotong dan otomatis si pernya ini lebih pendek. Dan saya juga kurang tahu ya untuk memodifikasi si per ini kenapa dipotong gitu. Jika teman-teman ada yang tahu, bisa share untuk pengalamannya di kolom komentar ya. Nah, jadi ini kita kendorkan ya, kita copot untuk bagian asnya. Dan setelah copot seperti ini, barulah kita keluarkan untuk sulingannya. Dan untuk sulingannya sendiri, ini aman. Nah, ini enggak dimodifikasi, jadi yang dimodifikasi hanya pernya aja, mungkin supaya lebih empuk kali ya. Jadi si pernya itu dipotong sama beliau gitu ya. Nah, jadi selanjutnya ini otak permasalahannya yaitu ada pada sealnya ya. Jadi tutup bagian atasnya kita buka terlebih dahulu, barulah setelah itu ada sejenis kuncian juga ya. Nah, seperti ini tinggal dicongkel aja seperti ini dengan menggunakan obeng min ya yang kecil. Nah, setelah sudah dicongkel, baru kita akan mencongkel si otak permasalahannya yaitu seal yang utamanya. Nah, ini dia, tinggal dicongkel dengan menggunakan pencongkel ini seperti ini ya. Nah, gampang untuk membukanya atau mencopot bagian sealnya itu mudah ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menggantinya dengan seal yang baru. Nah, ini untuk kodenya, dan ini untuk seal dapat sepasang dan kita akan ganti sepasang gitu guys ya. Nah, ini yang baru. Dan selanjutnya kita langsung aja
Setelah kita bersihkan ya, untuk bagian tabungnya semuanya kita bersihkan, barulah kita pasang untuk seal yang baru. Dan untuk cara pemasangannya teman-teman bisa simak. Nah, jadi seperti ini ya. Kita gunakan untuk pendorong bagian atasnya yaitu seal yang bekas ya. Jadi jangan menggunakan seal yang baru ya, sayang gitu. Jadi kita gunakan seal yang bekas untuk mendorongnya. Kenapa saya menggunakan seal ini ya, supaya lebih aman dan si seal yang barunya itu nggak rusak ya. Jadi kita gunakan pendorong seal yang lama. Jadi teman-teman jangan menggunakan yang keras gitu ya untuk mendorong ke bawah atau menempatkan si seal itu. Jangan menggunakan yang keras ya, karena itu akan merusak seal yang baru ya. Oke, setelah benar-benar pas, nah barulah kita pasang untuk kunciannya gitu ya. Untuk kunciannya seperti ini, kita pasang kembali. Nah, seperti tadi ya. Untuk kebalikannya ketika kita ngebongkar, dan untuk memasangnya itu ya seperti tadi gitu ya. Nah, seperti ini, pastikan udah pas. Nah, barulah kita tutup kembali, dan setelah itu kita pasang kembali untuk asnya. Dan untuk asnya jangan lupa untuk sulingannya kita masukkan, kita pasang. Nah ya, jadi jangan lupa untuk sulingannya ya guys ya. Jadi untuk memasangnya, nah sulingan itu harus ada di dalam si asnya itu. Nah setelah itu baru kita kencangkan untuk bagian baut bawahnya. Nah ini kita kencangkan. Oke, setelah selesai ya, jadi ini udah kita jangan lupa dikencangkan supaya lebih kencang gitu ya, jangan sampai copot ketika nanti ngesoknya gitu ya. Nah setelah itu kita akan tuangkan, kita isi dengan menggunakan oli sok ya. Nah ini saya biasanya menggunakan ukuran 55 mili sampai dengan 60 atau 65 mili ya. Nah ini saya menggunakan 55 mili. Ini ya, setelah itu kita isi ke dalam soknya ya. Nah ini saya juga kurang tahu ya, kurang paham untuk pengisian jika si pernya ini sudah dimodifikasi seperti ini, udah istilahnya udah kayak dipotong gitu ya. Jadi nggak tahu untuk ukuran standarnya seperti apa, karena saya biasanya jika si pernya itu standar, saya biasanya menggunakan ukuran 55 mili ya, atau paling banyak itu 60, saya biasanya segitu. Nah ini karena udah dipotong, mungkin ya, kemungkinan menurut logikanya itu kayaknya akan lebih bagus jika dibanyakin ya, mungkin kisaran 65 milian gitu ya. Nah mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama seperti ini, atau udah pernah memodifikasi untuk bagian pernya itu, bisa teman-teman share untuk pengalamannya di kolom komentar ya. Nah seperti ini, sudah selesai, sudah kita tutup kembali untuk kunciannya. Dan ya pasti lebih ngesok ya, karena si pernya itu lebih pendek. Nah ini untuk teman-teman bisa lihat ya, untuk ayunannya gitu ya, ayunannya. Nah ini ya bisa dibilang ini ngesok banget gitu ya. Nah ini belum dipasang, apalagi kalau sudah dipasang gitu ya. Oke lanjut, kita pasang. Dan ini dia setelah kita pasang. Nah teman-teman bisa lihat untuk ayunan setelah dipasang ya. Nah ini dia. Ini ngesok banget ya. Ini bisa jadi kurang
untuk olinya. Jadi seperti itu ya guys ya, tapi ngesok banget sih emang. Oke, jadi demikian untuk video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.